saya mengarah pada sosok Anies. Dan bahkan ini yang menarik kita lihat di lapangan, bukan hanya Partai Nasdem yang memasang foto Anies itu, kelompok masyarakat pun secara terbuka itu sudah mulai ya menggandengkan dirinya dengan Pak Anies. Ini menandakan bahwa kecenderungan pemilih yang dulunya, saya memprediksi yang dulunya mendukung dan diasosiasikan dekat dengan kelompok Islam adalah Prabowo, kemungkinan itu akan beralih secara mayoritas kepada Pak Anies. Dan saya kira lihatlah, Nasdem itu memang semua calegnya sangat pede memampangkan fotonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak pada rakyat Indonesia. Belakangan ini tersebar berita bahwa Partai Gerindra masih meyakini pemilih Pak Prabowo di 2019 kemarin masih banyak mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden di 2024. Kita lihat dari sumber wawancara perihal tentang P3 mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Di dalam wawancara tersebut, pakar politik, pengamat politik Ajo Heri Effendi Iskandar mengatakan tentang bagaimana orang-orang Sumbar memilih calon presiden 2024. Sekarang masyarakat Sumbar dalam pandangan pakar politik Ajo Heri mengatakan sekarang untuk Pilpres di 2024 mayoritas masyarakat Sumbar memilih Pak Anies Rashid Baswedan. Suara Pak Prabowo yang dahulunya menang di Sumbar sekarang akan beralih mayoritas ke Pak Anies Rashid Baswedan. Bagaimana ulasan dari Ajo Heri tadi di dalam wawancara tentang DPC P3 Sumbar mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, walaupun kemudian tapi yang jelas dia mendapatkan suara signifikan lah ya, walaupun memang SBY masih tetap di posisi pertama. Apalagi kalau kita lihat di Pilpres 2014-2019 itu jelas sekali kelompok calon presiden yang diasosiasikan menjadi calon presiden yang dekat dengan Islam itu relatif mendapat dukungan mayoritas di Sumatera Barat. Ini satu poin yang ingin saya katakan. Ini terkait dengan sikap P3. Saya nggak tahu nih apakah betul kata Adinda Okta, apakah disengaja atau tidak. Saya kira bisa disengaja karena memang kecenderungan pemilih Sumatera Barat di kontestasi Pilpres 2024 itu kan, kalau saya coba lihat di lapangan itu kan mengarah kepada sosok Anies. Saya mengarah pada sosok Anies. Dan bahkan ini yang menarik kita lihat di lapangan, bukan hanya Partai Nasdem yang memasang foto Anies itu, kelompok masyarakat pun secara terbuka itu sudah mulai ya menggandengkan dirinya dengan Pak Anies. Ini menandakan bahwa kecenderungan pemilih yang dulunya, saya memprediksi yang dulunya mendukung dan diasosiasikan dekat dengan kelompok Islam adalah Prabowo, kemungkinan itu akan beralih secara mayoritas kepada Pak Anies. Dan saya kira lihatlah, Nasdem itu memang semua calegnya sangat pede memampangkan fotonya. Bahkan sampai ke gang-gang kecil gitu ya? Ya, sampai itu. Dan saya kira ini bacaan saya, dan saya kira apa yang dilakukan P3 itu mengarah juga ke situ, karena memang sudah terasa dampaknya ya. Politik ekor jas itu sudah terasa dampaknya. Kalau kita tidak pandai mengambil posisi dalam konteks Pilpres di partai politik, dia akan tergerus ya
Karena apalagi ini Dari cuplikan-cuplikan video tadi sungguh menarik ya sahabat-sahabatku semua, teman-temanku semua. Masih banyak survei-survei yang mengungguli Pak Prabowo, survei-survei yang mengungguli Pak Ganjar Pranowo. Pada kita lihat di fakta di lapangan, kita lihat kenyataan di lapangan bagaimana antusias masyarakat mendukung Pak Anies Rashid Baswedan. Bagaimana antusias masyarakat berharap Pak Anies Rashid Baswedan bisa memberi perubahan terhadap bangsa ini yang lebih baik lagi, demokrasi bisa tumbuh lebih baik lagi, keadilan dan kesejahteraan bisa terwujud di Republik Indonesia ini. Makanya kita sudah tidak percaya lagi yang namanya survei bayaran oligarki. Kita hanya melihat fakta di lapangan, bagaimana antusias masyarakat, bagaimana dukungan masyarakat yang begitu besar kepada Pak Anies Rashid Baswedan. Di wilayah-wilayah telah berdeklarasi relawan-relawan Pak Anies Rashid Baswedan. Dukungan yang begitu besar terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Fakta di lapangan ketika di Medan, Sumatera Utara begitu besar dukungan terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Apakah survei bisa membuktikan bahwa Pak Ganjar, Pak Prabowo elektabilitasnya paling tinggi? Coba survei lihat bagaimana antusias masyarakat di Medan, bagaimana antusias masyarakat di seluruh pelosok tanah air ini yang mendeklarasikan Pak Anies Rashid Baswedan. Oke sahabat-sahabatku, kita tetap optimis. Moga-moga kedepannya kita dapat pemimpin yang adil, yang amanah, yang berpihak kepada rakyat, adalah sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya